Kau hanya mantan napi yang memalukan, jerit Raymond emosi. Harvey Rockwell tidak bisa menahan emosi. Dia mendekati Raymond dan mencangking lehernya. Kau dari tadi bicara tidak sopan. Kau tidak menghormati tuan rumah dan tamu undangan yang lain. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, orang-orang di sekitar sana langsung melerai mereka. Harvey naik pitam. Dari tadi dia sabar, apalagi ketika dia kembali teringat bahwa Raymond adalah biang keladi atas fitnah terhadap kakaknya. Harvey menyeringa gusar. Kau penuduh, gara-gara kau, kakakku di penjara. Harvey meronta dari pelukan dan rangkulan orang-orang. Emosi penonton pun naik lagi. Acara yang mengguncang emosi, fluktuatif. Namun, tidak untuk dua keluarga besar. Derek dan besannya risau atas kekacauan yang terjadi. Russell pun gelisah dari tadi begitu menyaksikan Tuan Warren dengan sok hebatnya ngoceh senak perutannya. Hanya bisa pasrah, Freya tak bisa berkata apa-apa. Marvin kembali menguasai panggung. Kepada Tuan Warren Harvard dan Raymond, daripada reputasi kalian semakin jatuh, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kalian. Lebih baik kalian undur diri saja. Acara ini tetap berlangsung tanpa kalian. Sorak-sorai tamu undangan pun terdengar. Ya, lebih cabut saja dari sini daripada makin malu. Makanya jangan sok jago di acara orang. Habisi minuman kalian lalu pulanglah. Marvin mengawasi mereka berdua dan berkata tegas, kalian berdua nanti akan kembali mendengar omonganku 3 hari lagi. Jika One Tesla milik kalian tetap mau beroperasi, kalian diwajibkan datang di Universitas Gloristan. Kita buktikan siapa di antara kita yang saling membutuhkan. Menyaksikan ucapan Marvin yang berapi-api, para tamu undangan pun terpana kagum. Hari ini, keluarga Rack dan keluarga Winston adalah yang paling berani menentang dan menantang keluarga Harvard. Tidak ada yang lain, sungguh mengesankan. Nanti kita semua bakalan tahu siapa di antara kita yang jauh lebih harum, pungkas Marvin Rack. Terima kasih atas kehadiran keluarga Harvard di pesta kecil ini. Saya kembalikan kepada Amsi. Terima kasih. Sebagian besar para tamu undangan pun berdiri dan memberikan tepuk tangan yang meriah. Selain kagum atas ucapan Marvin barusan, mereka semua senang tatkala menyaksikan kredibilitas keluarga Harvard jati tercoreng. Jika keluarga Welmer dan pemerintah saja tidak berani mengusik mereka, namun tidak bagi keluarga Rack dan keluarga Winston, hari ini ada sesuatu yang beda. Baru kali ini dua pentolan Harvard merasa terpojok, bahkan sempat ditertawakan. Atas semua perlakuan keluarga Winston dan keluarga Rack, Tuan Besar Warren Harvard tidak terima. Karena kami adalah tamu, baiklah kami mengalah. Tuan Warren lantas mengawasi mereka satu persatu. Kalian akan menanggung konsekuensinya jika berani menantang kami. Marvin menuruni anak-anak tangga sembari memasukkan tangannya di saku celana dan berkata dingin, kalian juga akan menanggung konsekuensi karena telah merusak acara kami hari ini. Tuan Warren dan Raymond pun beranjak pergi meninggalkan tempat acara. Di luar sana, 4 bodyguard mereka telah menunggu dari tadi. 2 orang besar dan berpengaruh itu pulang dengan kekecewaan. Jika mereka sudah kecewa, bakal ada perhitungan. Namun, Marvin Rack bukannya takut, malah memberikan gertakan balik. Jika Tuan Warren PK atas ancaman Marvin barusan, harusnya Tuan Warren lebih kalem, bukan malah terus meninggikan dirinya. Dan Marvin Rack tidak mungkin ingkar janji jika sudah berucap. Setelah situasi mulai kondusif dan para tamu undangan pun tenang, MC kembali memimpin keberlangsungan acara. Dia tersenyum lebar dan menyapa, selamat pagi menjelang siang. Jika kalian menganggap peristiwa tadi itu serius, kalian tidak bakal terhibur. Oleh karena itu, anggap saja tadi sebuah anekdot yang diperankan oleh keluarga Harvard yang sangat populer di Chemisland untuk menghibur kita semua. Hahaha. Sebagian besar orang-orang pada tertawa. Sang MC terkikik geli lalu melanjutkan. Saya yakin beberapa energi kalian habis karena fokus menyaksikan hiburan tadi. Maka dari itu, pihak tuan rumah telah menyiapkan santap siang. Karena waktu masih panjang, diharapkan kepada para tamu agar tidak berkerumun apalagi menerobos antrean. Terima kasih. Marvin Rack pun duduk dengan tenang di sebelah istrinya. Dia diperhatikan oleh keluarga dan kerabatnya, serta para tamu undangan yang lain. Ada rasa penyesalan yang timbul darinya, karena apa yang tadi dia lontarkan bisa saja memancing kecurigaan orang banyak.
Zafir menatapnya resah. Mata Zafir menyiratkan bahwa sebaiknya tadi Marvin tidak berlebihan mengatakannya, namun semua telah terjadi. Sementara itu, Jennifer Winston seperti biasa, jika sudah menyaksikan suaminya bicara lantang dan tidak masuk akal, dia lebih kuat pada keresahan dan kekhawatiran. Meskipun dia sangat yakin akan omongan suaminya, dia tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya tersebut. Dia melingkarkan tangannya ke lengan suaminya dan berkata, "Sayang, kau ambisius dan suka tantangan, tapi kau buat kami semua khawatir. Semua akan baik-baik saja, sayang. Sekarang, lebih baik kita nikmati saja pesta pernikahan adikmu. Kita harus merayakan kebahagiaan ini bersama-sama," balas Marvin lalu meneguk kembali wine-nya. Derek Winston berdiri di hadapan Marvin dan menatap kagum. "Acara hari ini adalah milik kedua mempelai dan milikmu, menantuku." Broderick tersenyum hangat dan matanya berbinar senang. "Pidatomu membuat kami semua kagum, sekaligus membuat jantung kami berdebar sangat kencang. Kami terus berpikir, apa dua orang tadi benar-benar dari keluarga Harvard?" Marvin menghela napas pendek, lalu berkata, "Sesuai dengan perkataanku, Ayah, keluarga kita akan berada di atas mereka. Biarkan 500 orang lebih di sini menjadi saksi." Pihak pemerintah dan pebisnis yang tengah menikmati pesta meriah ini tentu menjadi saksi atas omongan Marvin Rack barusan, bahwasanya keluarga Harvard pasti akan tergeser. Tidak lama lagi, pada saat acara berlangsung dengan hikmat dan nikmat, tiba-tiba ada seorang pria dengan penampilan pas-pasan ingin masuk ke tempat acara. Pria itu cuma memakai kaos oblong, celana chinos, bertopi, dan memakai sandal jepit. Petugas keamanan di dekat pintu masuk pun mencegatnya. "Kau ingin menemui siapa? Apa kau punya undangan? Kami tidak ingin acara keluarga Winston kacau gara-gara gembel seperti kau ini. Jangan bilang pada kami kalau kau hanya ingin makan gratis." Pria itu menatap nanar dengan wajah resah. Berkali-kali dia menghembuskan napas kasar untuk mengikis kegelisahannya. "Aku diundang ke sini oleh Marvin Rack." Salah satu petugas mendorongnya. "Jangan sok kenal dengan Tuan Marvin Rack." Terjadi sedikit kericuhan di luar kebun. Salah satu petugas memanggil Marvin untuk memastikan. Setibanya di sana, Marvin terperanjat kaget. "Fares," Marvin mendorong para petugas, "lepaskan. Dia temanku." Fares mendengus kesal dan merapikan kaosnya. "Sudah aku bilang kalau aku adalah temannya Marvin Rack." Marvin langsung merangkulnya dan menggiringnya ke kursi bagian depan. "Fares, teman lamaku. Kau dari dulu tidak berubah. Kenapa sampai sekarang kau tidak suka dengan hal-hal berbau formal?" Fares tersenyum dan membalas, "Otak nomor 1, penampilan nomor 10. Marvin dan Fares menikmati pesta kebun ini hingga sore hari.